Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Nugradia Rusdiani dengan NPMC 102108182. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis desain sistem. Dalam analisis desain sistem terdiri dari 5 siklus. Yang pertama ada sistem analisis, kedua ada konseptual sistem desain, ketiga ada physical system design, keempat ada implementation and conversion, dan yang kelima ada operation and maintenance. Namun, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang physical system design serta keterkaitannya dengan salah satu perusahaan yang saya pilih. Physical system design ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada output design, yang kedua ada file and database design, yang ketiga ada input design, yang keempat ada program design, yang kelima ada procedure design, dan yang keenam ada control design. Perusahaan yang akan saya analisis yaitu perusahaan GDID. GDID adalah anak perusahaan dari salah satu toko online terbesar di Asia yaitu JD.com. GDID merupakan layanan perusahaan e-commerce yang berbasis di Jakarta, Indonesia. GDID mulai beroperasi di Indonesia sejak Oktober 2015. Pada awalnya mereka fokus terhadap menyediakan pelanggan dengan produk elektronik dan gadget yang sulit ditemukan, seperti iPad Pro dari Apple dan A2010 dari Lenovo yang baru launching pada akhir tahun 2015. Sejak saat itu, mereka telah memperluas penawaran produk mereka dan memasukkan kategori seperti sepatu dan pakaian olahraga dan juga produk kecantikan dan kesehatan. Tak hanya itu, di GDID juga kita bisa melakukan pemesanan tiket transportasi, pembelian pulsa, perlengkapan rumah, serta elektronik rumah tangga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keterkaitan GDID dengan consideration yang terdapat pada tahapan physical system design. Di sini ada output design consideration, yang terdiri dari satu, use. Pengguna dari aplikasi GDID ini terdiri dari penjual, pembeli, kurir, dan perusahaan GDID sendiri. Yang kedua ada medium. Media yang digunakan yaitu berupa screen atau layar pada aplikasi GDID dan juga email untuk mendapatkan notifikasi dari aplikasi GDID. Yang ketiga format. Format pada aplikasi GDID berupa teks dan berbentuk tabel. Yang keempat, pre-printed. Dalam GDID menggunakan formulir yang dicetak jika ada yang ingin bekerja sebagai kurir GDID. Yang kelima, location. Output yang dihasilkan akan dikirim melalui email. Misalnya, jika kita membeli sebuah produk, maka nanti akan ada email dari GDID tentang transaksi yang sudah berhasil. Yang keenam, akses. Akses hanya dapat diakses oleh pemilik yang mempunyai akun dari aplikasi GDID sendiri. Yang ketujuh, detail. Output yang dihasilkan berupa data transaksi, data penerima, dan pesanan dalam bentuk ringkasan. Yang kedelapan ada timelines. Ketepatan waktu yang dihasilkan itu langsung setelah melakukan transaksi, maka langsung muncul juga riwayat transaksinya. Selanjutnya ada file and database design consideration, terdiri dari satu, medium. Media penyimpanan berupa soft file dari aplikasi GDID tersebut. Yang kedua, processing mode. Menggunakan sistem pemrosesan real time, yaitu langsung saat itu juga. Yang ketiga, maintenance. GDID sering melakukan pemeliharaan data secara berkala. Yang keempat, ada size. Ukuran penyimpanan data menyesuaikan dengan server aplikasi GDID. Yang kelima, ada activity level. GDID dapat melakukan pembaharuan fitur-fitur baru atau bahkan menghapus fitur-fitur yang ada dan diganti dengan yang baru. Selanjutnya ada input design consideration, terdiri dari satu, medium. Menginput data dengan menggunakan keyboard. Yang kedua, search. Data berasal dari aktivitas pengguna GDID. Yang ketiga, format. Format yang digunakan berupa screen dan search data automation. Yang keempat, ada tipe. Tipe data yang digunakan yaitu basis data manajemen.
Yang kelima, ada volume. Data yang dimasukkan bebas sesuai dengan permintaan dari aplikasi GDID. Yang keenam, ada personel. Memasukkan data dilakukan oleh pengguna GDID. Yang ketujuh, ada frekuensi. Data yang dimasukkan oleh pengguna GDID sesering mungkin. Yang kedelapan, ada cost. Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna GDID bisa menjadi lebih murah jika menggunakan voucher promo dan gratis ongkos kirim yang disediakan oleh aplikasi GDID. Yang kesembilan, ada error detection and correction. Jika pengguna memasukkan data tidak sesuai, maka bisa untuk mengubahnya dengan cara verifikasi akun terlebih dahulu melalui email atau nomor telepon. Selanjutnya ada prosedur and control design consideration. Terdiri dari satu, validity. Interaksi dalam sistem sudah valid karena terdapat bukti transaksi yang sah. Yang kedua, authorization. Setiap transaksi terotorisasi dengan baik. Misalnya ketika kita akan melakukan pembayaran, maka kita harus memasukkan PIN agar transaksi dapat berjalan. Yang ketiga, ada akurasi. Data yang diinput ke dalam sistem sudah terverifikasi dengan akurat. Yang keempat, ada security. Pengamanan yang digunakan dalam aplikasi GDID berupa PIN untuk melakukan transaksi yang hanya diketahui oleh pengguna saja. Yang kelima, ada numerical control. Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi GDID, kita harus memasukkan kode OTP yang dikirim melalui nomor telepon atau email. Yang keenam, ada availability. Dapat diakses kapanpun oleh pengguna. Yang ketujuh, maintainability control. Sistem GDID dapat dimodifikasi oleh perusahaan yang membuat sistem tersebut. Yang kedelapan, ada integrity. Memiliki perlindungan dengan keamanan yang akurat sehingga tidak dapat diakses oleh sembarangan orang. Yang kesembilan, ada audit trail. Bukti transaksi dapat digunakan untuk melacak apakah barang yang kita pesan sudah dikirim atau belum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.